Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ardatia Prasetya, Novalino Rizky Julianto, Rahmat Dwi Saputra, Richard Abdillah Kadafi, dan saya sendiri Muhammad Rafiansyah ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tema Partai Komunis Indonesia. Latar belakang terbentuknya Partai Komunis Indonesia. Secara singkat, latar belakang terbentuknya PKI yaitu untuk melawan ideologi kapitalisme yang berkembang pesat di Indonesia. Para tokoh PKI berpendapat bahwa untuk melawan kapitalis yaitu dengan ideologi komunis. PKI didirikan pada tahun 1924 dengan tujuan untuk menghimpun dan menyatukan tokoh-tokoh nasionalis serta memperjuangkan nasib kaum buruh dan rakyat jelata. Siapa sih yang membawa paham komunis ke Indonesia? Pembawa ideologi atau paham komunis ke Indonesia yaitu orang-orang Belanda penganut Marxis yang berada di Indonesia. Para orang-orang Belanda ini kemudian mendirikan ISDV atau singkatan dari Indische Social Demonstranten Vereniging atau Perhimpunan Sosial. Organisasi inilah yang kemudian berubah menjadi PKI. Perkembangan komunis di Indonesia semakin cepat. Hal tersebut disebabkan karena ekonomi Indonesia semakin memburuk. Dalam perkembangannya, ISDV tumbuh menjadi organisasi yang keras dan radikal, sehingga pendirinya diusir oleh pemerintah Belanda. ISDV kemudian dipimpin oleh orang Indonesia pada tahun 1924. Namanya diganti dengan Partai Komunis Indonesia. Itulah latar belakang berdirinya PKI atau Partai Komunis Indonesia. Partai Komunis Indonesia ini pernah berusaha melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Hindia Belanda, yakni pada tahun 1926, tetapi berhasil digagalkan. Peristiwa bersejarah lainnya yaitu PKI diduga menjadi dalang dari pemberontakan PKI di Madiun, dituduh membunuh 6 jenderal TNI AD pada tanggal 30 September 1965. Namun, kebenaran mengenai peristiwa tersebut masih menjadi tanda tanya karena sifatnya peristiwa tersebut kontroversi. Yang selanjutnya akan saya bacakan sejarah singkat tentang G30 SPKI. Pada hari Jumat, tanggal 1 Oktober 1965, secara berturut-turut RRI Jakarta menyiarkan berita penting. Sekitar pukul 7 pagi membuat berita bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 September 1965, di ibu kota RI Jakarta telah terjadi gerakan militer dalam Angkatan Darat yang dinamakan Gerakan 30 September, dikepalai oleh Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion Cakrabirawa, pasukan pengawal pribadi Presiden Soekarno. Sekitar pukul 13.00 hari itu juga memberitakan dekrit nomor 1 tentang pembentukan Dewan Revolusi Indonesia dan keputusan nomor 1 tentang susunan Dewan Revolusi Indonesia. Baru dalam siaran kedua ini diumumkan susunan komandan Brigjen Suparjo, Letnan Kolonel Udara Heru, Kolonel Laut Sunardi, dan Ajun Komisaris Besar Polisi Anwas sebagai wakil komandan. Pada pukul 19.00 hari itu juga RRI Jakarta menyiarkan radio Panglima Komandan Jadang Strategi Angkatan Darat Mayor Jenderal Soeharto yang menyampaikan bahwa gerakan 30 September tersebut adalah golongan kontra revolusioner yang telah mencapai beberapa perwira tinggi Angkatan Darat dan telah mengambil alih kekuasaan negara dari Presiden atau Panglima tertinggi, ABRI atau pemimpin besar revolusi, dan melempar kabinet Dwi Kora ke kedudukan demisioner. Kali ini saya akan menjelaskan tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia. Yang pertama itu ada Henk Sneevliet, yang kedua ada Musso, yang ketiga ada Dipa Nusantara Aidit, yang keempat ada Amir
Safirudin, yang kelima ada Semaun, yang keenam ada Joto, yang ketujuh ada Utomo Ramelan, lalu ada Abdul Latif Hendra Ningrat, yang ke-8 ada Alimin Prawiro Dirjo, yang terakhir ada Darsono Misbat. Lalu ada kronologi cerita singkat peristiwa dari G30S PKI. Peristiwa G30S PKI bermula pada tanggal 1 Oktober, dimulai dengan kasus penculikan 7 jenderal yang terdiri dari anggota staf tentara oleh sekelompok pasukan yang bergerak dari lapangan udara menuju Jakarta daerah selatan. 3 dari 7 jenderal tersebut diantaranya telah dibunuh di rumah mereka masing-masing, yakni Ahmad Yani, MT Haryono, dan DI Panjaitan. Sementara itu ketiga target lainnya yaitu Supranto, Suparman, dan Sutoyo ditangkap secara hidup-hidup. Abdul Haris Nasution yang menjadi target utama kelompok pasukan tersebut berhasil kabur setelah berusaha melompati dinding batas Kedubes Irak. Meskipun begitu, Pierre Tendean beserta anak gadisnya, Ade Irma S. Nasution pun tewas setelah ditangkap dan ditembak pada 6 Oktober oleh Regu Sergap. Korban tewas semakin bertambah saat Regu penculik penembak serta membunuh seorang polisi penjaga rumah tetangga Nasution. Albert Kaiborhu menjadi korban terakhir dalam kejadian ini. Tak sedikit mayat jenderal yang dibunuh lalu dibuang di lubang buaya. Sekitar 2.000 pasukan TNI diterjunkan untuk menduduki sebuah tempat kini dikenal dengan nama Lapangan Merdeka, Monas. Walaupun mereka belum berhasil mengamankan bagian timur di area ini, sebab saat itu merupakan daerah dari markas Kostrad pimpinan Soeharto. Jam 7 pagi, Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan sebuah pesan yang berasal dari Untung Syamsuri, Komandan Cakrabiwah, bahwa G30S PKI telah berhasil diambil alih di beberapa lokasi strategis Jakarta beserta anggota militer lainnya. Mereka bersikeras bahwa gerakan tersebut sebenarnya didukung oleh CIA yang bertujuan untuk melengsarkan Soekarno dari posisinya. Tinta kegagalan nyaris saja tertulis dalam sejarah peristiwa G30S PKI. Hampir saja Pak Harto dilewatkan begitu saja karena mereka masih menduga bahwa beliau bukanlah seorang tokoh politik. Selang beberapa saat, salah seorang tetangga memberitahu Soeharto tentang terjadinya aksi penembakan pada jam 6 pagi berserta hilangnya sejumlah jenderal yang diduga sedang diculik. Mendengar berita tersebut, Soeharto pun segera bergerak ke markas Kostrad dan menghubungi dari pasukan Brawijaya yang masuk ke dalam area markas Kostrad. Kemudian disusul dengan pasukan Diponegoro yang kabur menuju Halim Perdana Kusuma karena prosesnya yang berjalan kurang matang. Akhirnya kudeta yang dilancarkan oleh PKI tersebut berhasil digagalkan oleh Soeharto, sehingga kondisi ini menyebabkan para tentara yang berada di lapangan Merdeka mengalami kehausan akan impresi dalam melindungi presiden yang sedang berada di istana. Saya Rahmat izin melanjutkan perihal tujuan G30S PKI, bahwa G30S PKI adalah perbuatan PKI dalam rangka usahanya untuk merebut kekuasaan di negara Republik Indonesia dengan memperalat oknum ABRI sebagai kekuatan fisiknya dan tidak pernah terlepas dari tujuan PKI untuk membentuk pemerintah komunis. Yang kedua, bahwa tujuan tetap komunis di negara non-komunis adalah merebut kekuasaan negara dan mengkomuniskannya. Untuk yang ketiga, usaha tersebut dilakukan dalam jangka panjang dari generasi ke generasi secara berlanjut. Selanjutnya, bahwa kegiatan yang dilakukan tidak pernah terlepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional. Lalu ini adalah akhir dari perjalanan PKI. Bagi kalangan politik, kehadiran PKI sangat dirasakan, terutama menjelang peristiwa G30S. Partai ini semakin kuat. Para persaing PKI pun merasa khawatir jika PKI akan memenangkan pemilu berikutnya. Sebab itu mulailah muncul gerakan-gerakan untuk menentang PKI. Gerakan tersebut dipelopori oleh Angkatan Darat pada Desember 1964 oleh Khairul Saleh dari Partai Murba. Dibentuk oleh mantan pemimpin PKI Tan Malaka
menyatakan bahwa PKI tengah mempersiapkan kudeta. PKI menuntut larangan partai murba kepada Soekarno pada awal 1965. Soekarno yang berada di pihak PKI pun lantas tidak berusaha membatasi pergerakan PKI. Sebaliknya, untuk DN Aidit selaku pemimpin PKI pada saat itu meyakini Dewan Jenderal akan mengudeta Soekarno. Maka Aidit bersama sejumlah personil Jakabirawa menyusun rencana untuk menghadapkan Jenderal Angkatan Darat yang diduga ingin mengkudeta Soekarno. Rencana itu gagal sebab dalam pelaksanaannya pada 30 September dini hari, 6 jenderal terbunuh dari kejadian tersebut. Presiden Soekarno berusaha untuk meyakinkan bahwa PKI tidak terlibat sebagai partai dalam kejadian tersebut, melainkan adalah adanya sejumlah tokoh PKI yang bertindak di luar kendali. Untuk itu, Soekarno pun tidak bersedia untuk membubarkan PKI. Kendati demikian, banyak pihak yang menuntut bertanggung jawab setelah Soeharto mengambil alih kepemimpinan. Ia membubarkan PKI dan menghabiskan 32 tahun kepemimpinannya untuk memusnahkan PKI serta semua yang berkaitan dengan PKI. Jutaan orang di berbagai penjuru di Indonesia menjadi korban karena dianggap PKI atau berhubungan dengan PKI. Ya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 2, untuk sejarah G30 SPKI. Terima kasih, selamat. Nama-nama 7 tokoh pahlawan revolusi korban kekejaman G30 SPKI 1965. Yang pertama ada Ahmad Yani. Ahmad Yani lahir di Jenar, Purworejo, Presidenan Kedu pada tanggal 19 Juni 1922 di keluarga Wongsorejo. Keluarga yang bekerja di sebuah pabrik gula yang dijalankan oleh pemilik Belanda pada tahun 1927. Yani pindah dengan keluarganya ke Batavia, di mana ayahnya kini bekerja untuk General Belanda. 2. Raden Suprapto. Raden Suprapto lahir di Purwokerto, Jawa Tengah pada tanggal 20 Juni 1920 dan meninggal di Lubang Buaya pada tanggal 1 Oktober. Yang ketiga ada Maijen Haryono. Maijen Haryono adalah salah satu pahlawan revolusi Indonesia yang terbunuh pada peristiwa G30 SPKI. Ia dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. Jenderal Bintang 3 kelahiran Surabaya 20 Januari 1924 ini sebelumnya memperoleh pendidikan di ELS kemudian diteruskan ke HBS. Brigjen Sutojo. Brigjen Sutojo adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang diculik dan kemudian dibunuh dalam peristiwa Gerakan 30 September di Indonesia. Ia lahir pada tanggal 28 Agustus 1922. Yang kelima ada Brigjen DI Panjaitan. Adalah salah satu pahlawan revolusi Indonesia. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Ia lahir pada tanggal 9 Juni 1925 di Balige. Yang keenam ada Maijen S. Parman. Maijen S. Parman adalah salah satu pahlawan revolusi Indonesia dan tokoh militer Indonesia. Ia lahir pada tanggal 4 Agustus 1918 di Wonosobo. Dan ia meninggal dibunuh pada peristiwa Gerakan 30 September dan mendapatkan gelar Letnan Jenderal Anumerta. Ia dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. Yang ketujuh dan terakhir adalah Pierre Tendean. Pierre Tendean adalah seorang perwira militer Indonesia yang menjadi salah satu korban peristiwa Gerakan 30 September pada tahun 1965. Pierre lahir dari pasangan Maria Elizabeth Cornet dan Aurelius Lamer Tendean pada tanggal 21 Februari 1939 di Batavia.